Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zevanya Tambingon dari program studi manajemen Sore B. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran atau presentasi saya untuk memenuhi nilai mata kuliah saya, yaitu perilaku organisasi. Dengan di sini dosen pengampu saya, Ibu Iva Mas Rifa. Untuk itu, saya mohon izin Ibu. Dan untuk di sini saya membahas tentang materi yang sudah pernah kita pelajari ya teman-teman, dan di sini untuk itu materi yang saya akan jabarkan atau yang akan saya kupas dan berikan ringkasannya adalah dari materi dasar-dasar perilaku individu. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama di sini, karena kita dalam mata kuliah perilaku organisasi, saya akan membahas pertama dari pengertian perilaku organisasi menurut yang pertama adalah menurut Jones pada tahun 1993 atau 1993, yaitu perilaku organisasi adalah suatu istilah yang agak umum untuk menunjukkan sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi yang berkenan dengan studi yang sistematis tentang sikap dan perilaku, baik yang menyangkut pribadi maupun antar pribadi dalam konteks organisasi. Dan berikutnya ada menurut dari Robbins SP pada tahun 1986, perilaku organisasional adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh individu, kelompok, dan struktural terhadap perilaku manusia di dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan yang didapat untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Yang berikutnya, tujuan memahami perilaku organisasi. Dari yang pertama, saya ambil dan saya kutip dari pengamat Nimran pada tahun 1996, yaitu yang pertama adalah prediksi. Dalam prediksi ini memiliki kemampuan memprediksi perilaku orang lain, memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi yang baik, efektif, dan efisien, sehingga mampu berpikir, bersikap, dan bertindak dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah eksplanasi. Apa itu eksplanasi? Yaitu menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga adalah pengendalian. Kemampuan prediksi dan eksplanasi akan membantu pemimpin dalam menjalankan peran mengendalikan individu, baik kelompok, bahkan organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Dan di sini ada bentuk atau sebuah gambar untuk menjelaskan bagaimana tingkat analisis perilaku organisasi yang mencakup dalam faktor lingkungan yang ada. Yang pertama adanya karena untuk yang paling besar adalah di organisasi, kemudian turun kepada kelompok dan kepada individu. Dan berikutnya untuk di sini ada tabel yang saya boleh bagikan di sini untuk perubahan dan pengembangannya, bagaimana sikap seseorang atau tingkat individual seseorang dalam struktur kepemimpinan, struktur berorganisasi, bahkan struktur dalam individual. Dan yang akan kita bahas di sini adalah di bawah adalah tingkat individual, yaitu ada bagaimana ciri atau masukan manusia, ada ciri biografisnya, ada kepribadian, ada nilai dan sikap, dan bahkan ada kemampuan. Bahkan ada pandangan persepsi, ada motivasi, ada pembelajaran individu, dan pengambilan keputusan individu. Dan untuk berikutnya, yang pertama itu adalah menganalisis perilaku organisasional dalam tingkatan individu. Organisasi merupakan kumpulan individu, bahkan juga ada setiap individu memiliki kebutuhan, minat, persepsi, sikap, nilai kepribadian, dan berbagai hal lain yang berbeda. Bahkan perbedaan di tingkat individu mempengaruhi organisasi. Yang berikutnya kita tidak bahas ya, untuk itu mungkin teman-teman bisa lihat saja apa yang bisa saya jabarkan. Di sini ada yang kedua ada menganalisis perilaku organisasi dalam tingkat kelompok, yang ketiga ada juga perilaku organisasional dalam tingkat organisasi. Dan yang kita akan bahas ini yang di poin yang pertama saja begitu teman-teman ya. Untuk karena di sini kan membahas untuk sikap individu ya. Jadi terkait dengan individu. Dan untuk selanjutnya di sini adalah mengenai kepribadian atau personality.
Jadi kepribadian itu merupakan jumlah total dari cara-cara dalam mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Jadi ini adalah definisi untuk bagaimana untuk kepribadian itu menunjukkan itu dasar-dasarnya dari mana untuk seseorang individu bereaksi dan berinteraksi begitu. Dan berikutnya di sini ada mengenai model 5 besar kepribadian, adanya ekstraversi, adanya kemampuan bersepakat, adanya terbuka terhadap pengalaman, adanya tindakan yang berhati-hati, bahkan adanya juga tindakan untuk stabilitas emosional. Jadi di sini ada lima besar model. Yang pertama itu ekstraversi atau extraversion. Di sini adalah mudah bergaul, atau banyak bicara, tegas, percaya diri. Dan yang kedua adalah sifat menyenangkan atau agreeableness gitu ya. Untuk translate dari dalam bahasa Inggrisnya, yaitu di sini juga ada sikap yang baik budi, sikap kooperatif, maksudnya di sini sifat baik budi, sifat kooperatif, dan sifat dapat dipercaya bahkan memiliki perhatian. Itu adalah bentuk-bentuk dalam suatu sifat seseorang dalam sifat menyenangkan begitu. Yang ketiga adalah sifat mendengarkan kata hati atau conscientiousness begitu. Yaitu sifatnya ini adalah sifat yang muncul dari kata hati, yaitu dapat seseorang itu individu dapat berperilaku bertanggung jawab, bekerja keras, ulet, dan memiliki needs of achievement atau untuk pencapaiannya yang tinggi begitu. Dan untuk yang keempat adalah stabilitas emosi, yaitu emotional stability. Jadi seseorang itu memiliki model kepribadiannya itu adalah stabil, emosionalnya stabil dan tenang, bahkan aman, bahkan tidak khawatir. Yang kelima, terbuka pada pengalaman atau openness to experience, yaitu adalah imajinatif, responsif, kreatif, intelek, bahkan memiliki sifat yang fleksibel. Di situ adalah sifat yang terbuka pada pengalaman. Jadi seseorang memiliki kepribadian yang berdasarkan dari imajinatifnya, dari responsifnya, bahkan dari kreatifnya, intelektualnya, bahkan fleksibelannya setiap orang atau kepribadian orang masing-masing gitu. Dan berikutnya di sini ada dasar-dasar perilaku individu, yaitu sifat pribadi tiap individu yang objektif dan mudah diperoleh dari catatan pribadi individu. Jadi di sini ada apa saja sih yang termasuk dalam dasar-dasar perilaku individu itu? Seperti yang tadi ya di awal ada saya sebutkan, dan di sini kita mengulang kembali ya, ada bahwa di sini itu ada usia, tergantung ada usia, dari jenis kelamin, ada status perkawinan, ada jumlah tanggungan, ada masa kerja, dan lain-lain. Dalam organisasi juga dikaitkan dengan kinerja dan kepuasan kerja untuk dasar-dasar perilaku individu. Dan untuk kelengkapan pribadinya apa saja? Yang pertama ada focus of control. Jadi seseorang pribadi atau individu orang memiliki tingkat kepercayaan akan nasibnya. Untuk bagian dari dalam internalnya adalah seseorang itu percaya bahwa nasibnya ditentukan oleh pengenalan akan dirinya sendiri. Jadi dia mengenali untuk dirinya sendiri untuk terkait bagian dari internalnya untuk focus of control-nya. Dan untuk berikutnya adalah dari eksternal atau dari luar. Percaya bahwa kekuatan luar, yaitu keberuntungan atau kesempatan, akan mengontrol nasibnya. Jadi untuk bahwa seseorang pribadi itu dari sikap luar, dari eksternalnya mempercayai bahwa adanya keberuntungan dan kesempatan akan memotivasi dirinya untuk mengontrol nasibnya begitu. Dan yang berikutnya dalam di sini untuk kelengkapan pribadi ada authorianism yang berikutnya, yaitu aliran yang menyetujui adanya perbedaan status dan kekuasaan di antara orang di dalam suatu organisasi. Yang berikutnya adalah berpengaruh positif dan negatif. Jadi tergantung situasi kerjanya begitu. Untuk dari pengertian dari authorianism.
Dan untuk yang berikutnya ada Machiavellianisme, yaitu derajat sejauh mana seseorang individu bersifat pragmatis atau menjaga jarak emosional dan meyakini bahwa tujuan dapat membenarkan cara orang dengan match yang tinggi, cenderung pragmatis, tidak emosional, dan cocok untuk suatu pekerjaan dengan kecakapan bargaining atau negosiasi. Jadi untuk di sini seseorang individu yang termasuk dalam kategori Machiavellianisme. Dan untuk berikutnya adalah penghargaan diri atau self-esteem, yaitu tingkat senang atau tidaknya seseorang terhadap dirinya sendiri. Itu penghargaan diri yang rendah tergantung pada penilaian positif orang lain, selalu mencari persetujuan dan mudah dipengaruhi. Bahkan penghargaan diri yang tinggi cenderung memiliki kepuasan kerja yang tinggi pula. Jadi di sini untuk terkait penghargaan diri atau individu seseorang adalah atau yang bisa disebut dengan self-esteem. Jadi ya, pada tingkatan senang tidaknya seorang terhadap dirinya sendiri, bahkan penghargaan untuk dirinya menilai dirinya positif dari melalui tanggapan orang lain atau mencari persetujuan dan mudah dipengaruhi. Bahkan juga ada dalam penghargaan diri yang cenderung memiliki kepuasan kerja yang tinggi pula. Untuk itu termasuk dalam kategori penghargaan diri atau self-esteem. Dan berikutnya adalah pemantauan diri atau self-monitoring, yang tercakup di sini adalah tindak individu untuk mengukur kemampuan diri dalam menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional atau eksternal. Pemantauan diri ini yang tinggi akan lebih mudah mengadaptasi perilakunya terhadap situasi yang berbeda. Dan berikutnya pengambilan risiko atau risk taking. Orang yang memiliki tingkat pengambilan risiko tinggi akan lebih cepat dalam memberikan keputusan. Itu yang termasuk dalam pemantauan diri atau self-monitoring. Dan berikutnya di sini ada teori kepribadian menurut Holland, bagaimana tipe dan bahkan pekerjaan yang termasuk dalam setiap kepribadian orang. Di sini teman-teman bisa lihat, mungkin jika ingin mau dilihat untuk semuanya keseluruhan bisa teman-teman pause untuk videonya ini, atau di tombol pause-nya bisa ditekan untuk agar melihat di sini teman-teman bisa melihat sendiri untuk kepribadiannya, untuk kepribadian apa dan tipe apa yang masuk ke pekerjaan yang mana begitu. Dan saya lanjut saja untuk perbedaan individu. Berikutnya, perbedaan individu itu, perbedaan perilaku individual dapat disebabkan oleh sejumlah faktor penting, yaitu faktor persepsi, faktor sikap, bahkan faktor kepribadian, dan faktor belajar. Terdapat 4 asumsi yang menurut Gibson dan kawan-kawan pada tahun 1982 dan 1989 tentang perilaku individu, yaitu ada perilaku timbul karena adalah stimulus atau penyebab. Jadi perilaku seseorang timbul, perilaku individual seseorang timbul karena adanya penyebab, ada stimulus atau penyebab, dan perilaku individual seseorang adanya itu diarahkan pada suatu tujuan, dan juga ada perilaku yang terarah pada tujuan yang dapat terganggu oleh frustasi, konflik, dan kecemasan. Dan yang terakhir ada juga perilaku timbul karena adanya motivasi. Untuk itu di sini teman-teman bisa melihat dalam pembentukan sikap dan perilaku. Di sini ada sikap, attitude, atau sifat, dan sikap yang termasuk di sini untuk perbedaannya pada attitude atau sikap itu adalah laten. Namun pada sifat, laten itu tidak tampak dari luar. Jadi sifat seseorang itu tidak tampak dari luar jika masuk pada sifat atau trait. Untuk sikap mengarahkan perilaku, dan untuk sifat juga untuk itu sama dengan mengarahkan perilaku dalam pembentukan sikap dan perilaku. Dan di sini juga ada untuk pada sikap ada unsur penilaian terhadap objek sikap, namun pada sifat ada tidak selalu menilai namun cenderung konsisten pada berbagai situasi dan tidak tergantung penilaian sesaat. Jadi sifat seseorang itu tidak selalu menilai atau yang di sini tidak selalu menilai dan cenderung konsisten pada berbagai situasi dan juga tidak tergantung pada penilaian sesaat untuk yang termasuk dalam sifat. Dan juga ada di sini yang terakhir ada sikap
yang lebih bisa berubah atau menyesuaikan, namun pada sifat itu menolak perubahan. Dan berikutnya adalah keterkaitan sikap dan perilaku. Sikap yang diekspresikan oleh seseorang tidak selalu bisa memperkirakan perilaku yang terkait. Jadi beberapa studi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku. Yang pertama seperti, apakah Anda mau menerima tamu dari ras ini, titik-titik, namun sikap para pemilik hotel, restoran, dan tempat umum itu tidak konsisten dengan perilaku mereka. Yang kedua, di sini adanya 60% kulit putih tetap melakukan praktik segregasi atau memisahkan diri dari kulit gelap. Jadi di sini ada keterkaitan sikap dan perilaku. Bagaimana seseorang mengekspresikan tindakan mereka melalui perilaku mereka. Seperti yang contohnya pertama, sikap para pemilik hotel, restoran, dan tempat umum itu menunjukkan perilaku mereka tidak konsisten. Mereka mau menerima atau tidak begitu dari suatu ras begitu. Dan untuk contoh yang kedua itu kan ada di sini untuk 60% kulit putih tetap melakukan praktik segregasi atau memisahkan diri dari kulit gelap. Jadi bagaimana sikap orang kulit putih menunjukkan perilaku mereka bahwa mereka 60% itu memisahkan diri dari kulit gelap, dan itu hubungan antara keterkaitan sikap dan perilaku. Berikutnya di sini sikap dapat sesuai dengan perilaku. Yang pertama, perilaku yang spesifik. Semakin spesifik atau khusus satu sikap terhadap perilaku, maka akan semakin baik dalam memperkirakan perilaku yang terkait. Contohnya sikap terhadap pola hidup sehat dan dengan banyak memakan sayur, buah, dan bukan sikap terhadap program food combining, tapi dapat meramalkan tingkat konsumsi buah dan sayuran setiap harinya. Jadi untuk itu perilaku seseorang yang secara spesifik akan semakin baik karena seseorang memperkirakan begitu untuk perilaku yang terkait apa yang mereka ambil dari perilaku mereka tersebut begitu. Dan yang kedua adalah potensi sikap. Potensi sikap itu yang semakin kuat sikap dalam pemikiran seseorang, maka semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku. Jadi sikap yang dibentuk melalui pengalaman pribadi akan semakin kuat. Misalnya, meminta bantuan pada calon legislatif yang dikenalnya. Jadi di sini seseorang memiliki potensi dalam sikapnya, oh bagaimana dia berpikir, di sini mereka bagaimana pengaruhnya ya, ketika mereka mmm, seperti contohnya meminta bantuan pada calon legislatif. Jadi, jika mereka meminta bantuan, maka akan mendapatkan pengalaman yang banyak ya. Jadi mereka memiliki potensi untuk bagaimana mereka mengetahui sikap mereka sejauh mana potensi dalam sikap mereka, untuk di sini untuk pemikiran mereka yang semakin besar dalam pengaruhnya dalam tindakan mereka yang mereka uji atau, mereka gapai dalam potensinya, bagaimana potensi mereka dalam sikap yang mereka capai. Dan yang ketiga di sini adalah penonjolan sikap, ya, yaitu menunjukkan kesadaran diri seseorang atau kesadaran diri yang termasuk dalam translated bahasa Inggrisnya adalah self-awareness, yaitu memfokuskan perhatian pada diri sendiri, termasuk sikap seseorang. Misalnya, orang tidak beriman membuang sampah sembarangan. Di sini pasti seseorang juga akan memikirkan ya, bagaimana penilaian sikapnya. Bagaimana berarti mereka berpikir, "Oh iya, untuk di sini, jika saya membuang sampah sembarangan, berarti saya tidak peduli akan lingkungan, saya mengotori lingkungan sekitar, dan itu adalah bentuk, tidak ramah dan bentuk tidak sesuai ya, yang bagaimana itu perilaku yang sikapnya itu seseorang itu, kok begini ya, begitu. Harusnya, untuk kesadaran dirinya, kesadaran dia pasti mereka mengetahui jika mereka menyadari bahwa itu tidak sesuai, mereka akan menunjukkan sikap kesadaran mereka. Jadi, itu bentuk penonjolan dirinya mereka. Jadi mereka tidak membuang sampah sembarangan dan melainkan membuang sampah pada tempatnya, begitu. Dan untuk berikutnya, di sini perilaku dapat mempengaruhi sikap. Jadi bagaimana peserta eksperimen ini adalah sejumlah sukarelawan ya. Untuk contohnya adalah sukarelawan mahasiswa. Dan mereka dibagi atas dua kelompok secara acak, yaitu atas satu kelompok menjadi petugas debt collector dan satu kelompok lagi berperan sebagai debitur atau orang yang mengajukan kredit begitu.
Di sini debt collector bersikap keras dan kejam terhadap debitur yang terlambat membayar. Namun debitur mencoba memberontak atau bersikap acuh begitu. Jadi mahasiswa yang paling lembut pun berubah sikap menjadi keras ketika ia berperan menjadi debt collector. Jadi perilaku seseorang dapat mempengaruhi sikapnya. Jadi sebenarnya di sini kan contohnya adalah debt collector dan debitur ya. Jadi bagaimana contoh mahasiswa yang lembut pun bisa perilakunya dapat berubah atau perilakunya dapat mempengaruhi sikapnya, yang awalnya sikapnya adalah perilakunya adalah lembut, ternyata sejak ditagih oleh debt collector ini mereka bisa berubah peran menjadi keras begitu. Jadi di sini contoh dari perilaku yang dapat mempengaruhi sikap. Jadi untuk itu tergantung bagaimana individu seseorang itu menyikapi hal yang mereka hadapi begitu. Jadi contohnya adalah di sini mahasiswa yang lembut pun berubah sikap menjadi keras ketika ia berperan menjadi debt collector. Padahal mahasiswa tersebut anggap saja debiturnya lembut. Namun saat ditagih oleh kolektornya, mereka berubah menjadi keras. Nah, itu menunjukkan suatu perilaku yang mempengaruhi sikap terhadap individual seseorang gitu melalui contoh dari debt collector dan untuk debitur begitu. Dan di sini ada tujuan mempelajari kepribadian, yaitu untuk mempelajari bagaimana seharusnya Anda menerima diri Anda, reaksi-reaksi diri, serta perasaan-perasaan yang sesungguhnya melalui diskusi dan keterlibatan, berinteraksi dengan orang lain, atau komunikasi dua arah. Dan tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan perasaan harga diri, percaya diri, melalui aspek dukungan dan tanggung jawab yang bersifat timbal balik, begitu ya. Tujuan berikutnya adalah untuk meningkatkan pengertian diri, nilai-nilai diri, kebutuhan diri, agar dapat mengontrol serta membantu orang lain melakukan hal yang sama. Dan yang berikutnya adalah untuk memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai kepribadian seseorang pada dimensi-dimensi yang terlibat dan menguji umpan balik yang diberikan atau diterima dari pengalaman-pengalaman orang lain. Dan yang terakhir itu untuk mempelajari kepribadian adalah mempelajari perubahan-perubahan dalam gaya hidup atau lifestyle ya. Jadi tujuan serta keputusan-keputusan di dalam kehidupan setiap harinya adalah setiap insan. Jadi keputusan-keputusan dalam kehidupan yang setiap insan pribadi masing-masing orang dalam menyikapi perubahan-perubahan dalam gaya hidup atau lifestyle gitu. Dan di sini adalah kesimpulan yang saya dapat berikan, yaitu perilaku individu adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Dan yang kedua adalah semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalaman seseorang gitu. Dan untuk itu lebih dan kurangnya di sini saya membuka saran, yaitu saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penyampaian presentasi ini, maka dari itu masih perlu banyak belajar. Maka dari itu juga saya menyarankan kepada pembaca, jika ada belum yang dimengerti, saya sarankan untuk mencari sumber referensi yang lebih luas dan dapat berkritik ataupun saran di kolom komentar di video saya di bawah ini. Baik, untuk di sini daftar pustakanya untuk menjauhi dari plagiat ya, dari sistem copyright begitu ya, atau sistem copy paste yang tidak bersumber. Di sini dapat saya cantumkan daftar pustakanya dan teman-teman dapat melihat dari sumber-sumber referensi yang saya sudah berikan atau dalam presentasi kali ini. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk itu terima kasih atas perhatian dan untuk teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.